Vincent sambil di chat Pandu juga ya. Kenapa sih Pandu? Oke, saya akan membuka modulnya di sini. Oke, kita sudah menghitung nilai A ini ya. Nih, minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Penerapan integral pada masalah matematika. Nah, ini kita menghitung luasan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini soal-soalnya. Tentukanlah luas daerah. Nah, ini ya. Ini gambarannya. Nah, nanti soal-soalnya seperti di latihan 4 nih. Nah, gambarnya seperti itu, kalian diminta menghitung luasan daerahnya. Nah, bisa jadi gambarnya nggak ada nih. Cuman bentuknya fungsi-fungsi aja menghitung luasnya. Nah, itu aja ya. Terakhir ya, habis ya. Tuh, udah habis. Oke, sekarang kita mau bahas dari sini dulu. Nih. Jadi, kalau kita mau mengintegralkan, kita mau mencari luas daerah L ya. Nih. Kalau di atas sumbu X, ya udah, dia langsung nilainya positif. Kenapa? Karena wilayahnya ada di atas sumbu X ini ya. Nah, ini kita suruh menghitung luasan daerah ini. Langsung diintegralin aja fungsinya. Batasnya harus batas yang besar dikurangi batas yang kecil gitu ya, supaya nggak minus. Kalau daerah arsirannya nanti di bawah sumbu X, berarti dia min. Kenapa? Karena luas itu nggak mungkin negatif gitu ya. Jadi kalau kalian hitung aja luasnya ada di bawah sumbu X seperti ini pasti hasilnya min, tapi kalian mutlakkan gitu. Nah, kalau misalnya kalian, Bu, saya nggak mau mengingat ini, saya nggak tahu dia di atas atau di bawah sumbu X. Kalau saya langsung harga mutlak ini aja boleh nggak? Boleh ya. Pokoknya intinya apa? Kalau luas itu nggak mungkin negatif gitu ya. Jadi kalau kalian mengintegralkan ketemu min, langsung dimutlakin aja positif hasilnya. Nah, kalau nanti wilayahnya ada di atas dan di bawah sumbu X, maka kalian nggak bisa langsung mengintegralkan sekaligus. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau fungsi trigonometri, nah pelajaran sama Pak Bobi ya. Nih, ini langsung kalian integralkan, ini misalnya batasnya di sini 5, kemudian di sini misalnya 4, kemudian di sini adalah 1. Nah, kalian langsung mengintegralkan dari 1 sampai 5 nih. Ya nggak dapat, 0 dapatnya gitu ya. 0 atau negatif atau kecil nilainya. Kenapa? Karena dia ada 2 luasan. Berarti ini harus menghitung satu-satu nih. Hitung dulu integral dari 1 sampai 4. Kemudian, nah ini dikurang kenapa? Karena dia ada di bawah nih, begitu. Kalau wilayahnya semuanya ada di atas sumbu X, maka jadinya ditambah ya, jangan dikurang ya. Nah, ini kemudian integral yang berikutnya adalah dari 4 sampai 5. Jadi kalau ada luasan yang terpisah seperti ini, kalian harus hitung satu persatu. Begitu. Ini di antara dua kurva. Nah, kalau di antara dua kurva berarti nanti gini, misalnya wilayahnya adalah kayak gini. Kurva yang pertama adalah kayak gini, kemudian kurva yang berikutnya adalah kayak gini. Nah, kalian diminta menghitung luasan daerah yang ini doang nih. Nah, ini integralnya berarti kalian hitung dulu nih, X-nya berapa nih? Gitu. Isi kerat keluar. Ini misalnya nilainya adalah 3 nih, X-nya. Berarti mulai dari sini ya, 0 ya. Nah, ini berarti integral. Kalau yang atas, yang fungsi atas itu siapa? Kalau misalnya fx, berarti fx yang dikurangi gx. Yang pengurangnya itu adalah fungsi yang di bawahnya ya. Di bawah arsiran. Yang kita lihat adalah saat diarsir nih, yang fungsi yang di atas siapa? Fungsi fx. Berarti ini adalah fx dulu, baru dikurangi fungsi gx. Gitu. Dikurangi fungsi gx, karena yang di bawah arsiran adalah fungsi gx. Nah, batasnya dari mana? Dari 0 sampai 3 nih. Karena batas kirinya arsiran adalah angka 0 nih. Di sini 0. Batas arsiran paling kanan ini adalah di titik sini. Nah, ini adalah 3. Nah, begini caranya. Nanti ya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh soalnya. Kita mau lihat contoh soal. Ini saya hapus dulu. Nih. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh, nah ini berarti kalian harus bisa menggambar grafik lagi nih. Nah, caranya adalah gini. Nanti saya akan ajarin gimana caranya nggak menggambar grafik ya.
Semoga sih nanti bisa yang nggak usah digambar ya. Nah, ini kalau Y sama dengan 2X kan gampang nih. Y sama dengan 2X. Kalau masih garis lurus mah masih gampang ya. Nah, berarti bikin tabel dulu nih. Yang atas adalah X, yang bawah adalah Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Sekarang kalau X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Ya udah, pasangkan 0,0, 1,2. Garis aja. Nah, setelah itu baru dibatasi oleh sumbu X. Nah, berarti ini sumbu X jadi pembatas arsiran ya. Kemudian oleh garis X sama dengan 1, bikin aja X sama dengan 1 di sini nih, jadi batas arsiran. X sama dengan 2, ini juga jadi batas arsiran. Nah, berarti wilayahnya adalah yang ini nih, itu yang dalam ini. Berarti dia adalah integral batasnya dari 1 sampai 2, dari sini ya, nih kelihatan nih. Ini adalah batas integral. Fungsi yang diintegralkan siapa sih ini, gitu ya. Fungsi sumbu X nggak usah. Jadi yang kita integralkan adalah yang 2X. dx. Ya udah, tinggal diintegralkan. Gitu. Jadi integral dari 2X itu adalah X pangkat 2 ya. X pangkat 2 karena 2/2 gitu ya. Nah, ini batasnya adalah 1, 2. Substitusi. Substitusi batas atas dulu nih ke sini. Jadi 2 kuadrat ya, 4. Min 1 kuadrat 1. Ya udah ketemunya 3. 3 satuan luas. Nah, ini diberi satuan luas. Apakah paham contoh yang ini kenapa IJ ya? Harusnya kan AB ya. Ya udahlah. Ini ke enter aja. Apakah paham? Contoh yang pertama? Bu, kalau misalnya biasanya itu kan kita bikin tabelnya itu nolnya kayak bersilang gitu, Bu. Yang ini kenapa kayak atas bawah gitu, Bu? Karena dia nggak punya C. Tidak punya C. Oke, Aurel? Ya. Nah, sekarang kita coba yang B ya. Nah, ini kalau menggambar yang ada pangkat 2, gimana nih caranya? Nah, bikin tabel aja. Bikin tabel aja ya pokoknya. Nah, cara bikin tabelnya adalah gini. Kita mulai dari angka min nih. Misalnya di sini min 1. Min 1. X-nya masukin min 1. Ini, min 1 kuadrat 1, 3. Berarti 3 dikurangi 6 ya, min 3 nih. Min 3. Kok min 3? Bener ya? Min 1 ya? Min 3. Kemudian kalau X-nya 0. X-nya 0, 0, 0 ya. Nah, karena nggak ada C-nya ya, Aurel ya. Perhatikan tuh. Nggak ada C-nya berarti 0 ketemu 0. Nah, kemudian di sini 1 nih. Kalau X-nya 1 berarti 3 tambah 9 nih. Ya udah, ini 3 titik aja dapat nih. Kemudian kita gambar. Ini kayaknya kurang satu lagi nih, Dek. Kalau karena di sini masih di bawah ya, kita nggak tahu karena dia parabola ya. Berarti kita cek satu lagi nih. Sama titik baliknya, XP-nya ya. XP-nya itu adalah min B per 2A. Min B per 2A. Nah, nanti kalau gambar grafik kalian masih susah, ya udahlah. Nanti saya banyakin yang gambarnya sudah ada. Nah, min B. B itu siapa? Si 6 nih. Nah, berarti karena dia min, rumusnya berarti min 6 per 2 kali A. A-nya 3 ya. A itu adalah koefisien X kuadrat. Berarti 6. Min 1 ya. Oh, berarti ini pas dia titik balik nih. Oh, berarti saya harus coba satu lagi min 2. Di kirinya titik baliknya ya. Nah, kita coba min 2 nih. Min 2 kuadrat 4. 4 kali 3, 12. 12 dikurangi 12, 0 di sini. Ini adalah 0. Nah, kemudian kita gambar. Ini digambar di sini ya. 0,0. Nah, di sini kurva melalui 0,0. Kemudian 1,1 di sini. 9 di sini nih 9 misalnya. Oh, di sini. Ini 9. Nah, di sini 9 ya. Ini 9. Kemudian min 2,0 di sini.
Kemudian ini tadi kan min 1 tuh pas berbalik nih. Berarti min 1,3 nih di sini titik baliknya. Ya udah tinggal kurvanya tinggal dibalikkan arah ke sana ya. Nah, parabola, ingat parabola itu kalau di depan X kuadrat itu positif, berarti kurva terbuka ke atas gitu ya. Setelah itu baru terhadap sumbu X, nah berarti sumbu X ini jadi pembatas, garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya di sini, kemudian X sama dengan 2 itu yang di sini. Ya udah berarti integralnya ini adalah integral, batasnya adalah dari 0 sampai 2. Fungsinya siapa? Yang fungsi parabola ini aja nih. Integral dari 3x kuadrat plus 6x. Nah, dx jangan lupa. Nah, gitu ya. Apakah paham? Bu, yang XP itu dari XP itu titik balik. XP ini rumus. Titik balik kurva ya. Rumusnya adalah min B per 2A. Ini A, nih. Bukan 4. Itu rumus ya, Ipana ya? Ini adalah... Berarti kalau yang kuadrat itu harus cari XP dulu, Bu, buat nentuin X yang pertama di tabel itu. Kalau ada kuadrat, berarti kita butuh titik balik ya, tibal nih, titik balik. Berarti kita butuh XP. XP, kemudian kalau udah dapat XP, nilai X ini kita substitusi aja ke fungsinya, nggak usah, Bu, rumus YP apa, nggak usah. Kita nginget satu rumus ini aja. Oke, kalau udah ketemu X-nya, kita substitusi ke fungsinya aja, nanti ketemu YP-nya. Gitu, Ivana? Paham? Masih. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Bu, saya minta tolong jelasin ulang yang tabel dong, Bu. Masih kurang paham. Yang tabel mana nih? Yang tabel di soal yang kedua, I apa yang C? Yang kedua. Oke. Yang B, Bu. Yang B ya. Oke. Jadi gini. Kita bikin tabel aja. Jadi kalau misalnya nih, saya contoh yang lain ya. Nih misalnya saya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3X misalnya ya. Sebentar, yang bulat deh. Jangan yang pecahan. Min 4X misalnya. Kristo si Pandu belum ada kabar. Halo, Bu. Pandu belum ada kabar? Bu. Halo, Bu. Mana si Pandu? Oh, Pandu udah di dalam toh. Kamu kenapa, Pandu? Telat. Tadi laptopnya tiba-tiba kerasa sendiri, Bu. Oh, kameranya dinyalakan dong biar Ibu bisa lihat Pandu nih. Mandi nggak ya Pandu di rumah? Di saya putus-putus, Bu, mata-mata, Bu. Sinyal lagi jelek. Kamu alasan ya? Seriusan, Bu. Saya sinyal di sini tuh emang jelek banget, Bu. Oke. Nih, tadi yang nanya siapa nih? Jadi, ini misalnya kita punya fungsi nih ya. Nah, pertama kita supaya kita tahu nih, ini kita pakai 3 kolom aja, 3X ya. Nah, fokusnya adalah di XP-nya. Kita cari dulu XP, nilai XP dari fungsi kita ya. XP-nya berapa nih? Min B per 2A ya, rumusnya ya. Min B per 2A. B per 2A. B-nya siapa? B itu adalah koefisien X-nya nih, min 4 ya. Karena min 4, rumusnya min, berarti di sini 4 aja nih. 4 per 2A. A-nya 1 ya, koefisien X kuadrat nih. Berarti per 2 nih. Dapatnya 2. Nah, berarti kita masukkan yang tengah 2 nih. Supaya kita simetris ya. Jadi XP-nya itu kita letakkan di tengah. Berarti di sini kita misalkan pakai 0 boleh. Di sini pakai 4 boleh. Gitu ya. Biar simetris ya. Dari 2 ke kiri 2 langkah, ke kanan 2 langkah nih dari XP-nya ya, dari titik baliknya. Itu caranya. Bu, kalau di sini saya pakai 1 boleh nggak? Boleh, tapi di kanannya harus 3 ya, supaya simetris ya. Gitu. Nah, kemudian 2 ini kita substitusi ke fungsinya, ke fungsi Y-nya nih. 2 kuadrat 4, 4 dikurangi 8 itu min 4, min 4, min 2, min 6 ya. Min 6. Nah, kemudian yang 0 kita masukkan di sini 0, min 2 ya.
Nah, perhatikan kalau kita mengambilnya itu simetris, maka di sini min 2, di sini juga min 2, nggak usah hitung lagi tuh. Itu ya. Jadi grafiknya adalah kita gambar di sini nih. Oh, min ya, sebentar. Min itu berarti ke sini. Saya pakai warna yang berbeda deh, biar nggak nabrak ya. Nah, ini Y-nya nih. Oh, min di bawah ya. Keliru lagi. Sebentar, andu. Ini min itu di bawah. Ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini Y, ini X. Oke. 0, min 2 di sini nih. 1, 2. Nah, di sini 0, min 2. Kemudian 2, 1, 2. 2, min 6. 4, 5, 6. Nah, di sini. Kemudian 4, 1, 2. Nah, dia sama dengan min 2. Nah, parabolanya ke sini. Nah, kan ini tibal nih, ya kan? Di X sama dengan 2 ini kan tibal, titik balik kurva. Nah, seperti itu. Paham? Cara menggambar. Kasih, Bu. Oke. Yuk. Jadi intinya kalian dapetin XP-nya dulu ya. XP-nya itu di mana nih? Nah, kita letakkan di yang tengah nih. Di tengah sendiri, kemudian tinggal simetris ke kiri ke kanan, gitu caranya, cara gampangnya. Bu, Ada lagi? Ya. terus itu yang di arsir itu apa, Bu? Yang di mana? Yang diitemin itu. Yang diitemin. Mana Itu coba maksudnya kamu? di arsir atau apa sih, Bu? Maksudnya, Bu? Oh, ini ya yang diarsir yang ditanya. Ini yang mau ditanya luasannya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh. Nah, ini tadi saya yang ini biru ini cara menggambar grafik tadi gimana? Oke. Paham ya? Jelas, Kristo? Saya masih nggak ngerti, Bu, maksudnya gimana, Bu? Oh, oke. Ini loh, nih, Kristo nih. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y, sumbu X, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 2 nih. Jadi, dari sini kamu harus gambar dulu fungsi 2X nih. Kemudian ada sumbu X, ada X sama dengan 1, ada X sama dengan 2. Nah, inilah wilayah yang dibatasi oleh garis-garis yang diketahui di soal itu yang harus kita hitung luas daerahnya. Itu, Kristo? Oh ya, Bu. Coba kita lihat ke contoh yang lain ya. Kita lihat ke soal deh. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya buang dulu semua. Kita lihat ke. Nah nih misalnya gambarnya saya buang dulu ya. Ini contoh 2 nih. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X min 4, sumbu X, garis X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Nah, coba kita gambar ya. Yang Y sama dengan 2X min 4. Nah, ini kita bikin tabel dulu supaya kita jadi gambarnya gitu kan. Ini X, ini Y. Nah, X-nya berapa? Kita coba pakai 0 deh. Kalau X-nya 0, berarti min 4 ya. Nah, kemudian di sini saya mau pakai misalnya 2 deh. Kalau saya pakai 2, jangan 2 deh, nanti saya pakai 1 misalnya ya. Kalau X-nya 1 berarti di sini min 2. Ya udah, tinggal digambar nih. Gambar grafiknya. Berarti Y-nya ke bawah ya. Nah, ini Y, ini X. Kalau X-nya 0 tadi ketemunya min 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titiknya 0, min 4. Kemudian 1, pokoknya pasangan titik itu X, Y ya. Jangan sampai Y, X kebalik nanti. Ini 1, min 2 di sini titiknya. Nah, karena dia nggak ada kuadratnya, berarti ini garis lurus ya. Kita hubungkan pakai garis lurus aja nih.
Ini pakai garis lurus. Nah, kemudian lagi diketahui di soal sumbu X. Sumbu X, kemudian garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu yang ini. X sama dengan, ini sumbu X ya. Sumbu X yang ini. Kemudian X sama dengan 0 yang ini. Kemudian X sama dengan 2. Ini kan 2 nih. Ini X sama dengan 2. Nah, berarti wilayah yang diarsir yang mana? Yang ini. Yang kita cari, saya pakai warna hijau deh. Yang ini nih. Nah, paham Kristel? Cara menentukan yang diarsir yang mana? Ya, oke, kalau udah dapet nih, ini kan wilayahnya di bawah sumbu X ya, berarti minus nih hasilnya. Berarti kita buatnya adalah integral, kita harga mutlakin aja ya, atau langsung aja dikasih min. Batasnya dari mana nih? Batas integral itu adalah sebelah kiri arsiran itu angka berapa? 0, karena sumbu Y ya. Kemudian batas kanannya berapa? Ini tadi kan 2. 2. Yang diintegralin siapa? Si fungsi 2X min 4. Nah, begini. DX. Nah, supaya nggak ketinggalan minnya, ini kalian masukkan ke dalam nih. Jadi integral 0 sampai 2, ini minnya kita kali ke dalam aja nih. Jadi min 2X plus 4. Supaya nggak ketinggalan ya. Nah, atau terakhir dimutlakin juga boleh. DX. Nah, begini. Ya udah tinggal diintegralin. Integral dari min 2X adalah min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Integral dari 4 berarti plus 4X ya. 4X. Ingat karena ini integral tentu nggak ada C-nya, berarti batasnya tinggal disubstitusi nih. 0, 2. Nah, tinggal dimasukkan, berarti jawabannya adalah 2 masuk ke sini nih. Min 4 plus 16 ya. 8. Oh, 16. Bukan kuadrat ya. Kemudian min 0. Ya udah, 4 ya. Jawabannya adalah 4 satuan luas. Apakah paham? Bu, Ya, silakan. mohon maaf, Bu. Itu saya mau nanya lagi. Itu tadi minusnya dapat dari mana, Bu? Karena Minus di itu. bawah sumbu X. Ini di bawah sumbu X. Luas yang mau kita hitung di bawah sumbu X. Daerah. Nah, karena di bawah sumbu X, berarti dia nilainya minus. Nah, ini. Paham ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Silakan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, silakan. Ini jawaban akhirnya itu yang diarsir atau yang 4 satuan luas, Bu? Yang diarsir itu adalah patokan yang mau kita hitung. Nanti jawaban terakhirnya yang ini. Gitu? Oke? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini gambar ini, Marcel, gambar ini itu untuk memastikan wilayah mana sih yang mau dihitung supaya nanti kalian membuat lambang integralnya ini tidak salah. Itu Marcel ya? Iya, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, ada Bu, lagi tadi ya. itu ada tulisan sumbu X itu artinya apa, Bu? Ini? Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang yang B nih. Kita coba ya. Yang B. Pertama kita buat XP-nya nih dari persamaan parabolanya ya. XP-nya apa, Aurel? Berapa nih? Min. Saya tulis dulu rumusnya biar hafal ya. Min B per 2A. Berapa nih, Aurel? XP-nya? 2 per 2. 2 per 2. Jadinya 1 ya. Oke. XP-nya dapat 1. Berarti kita gambar tabelnya. Ini X, ini Y. Berarti tabelnya kita
bikin 3 aja cukup, yang XP-nya di tengah nih. Nah, berarti di sini kita pakai 0 sama 2 ya. Atau di sini pakai min 1 sama 3 juga boleh. Kalau 1, kita mau menghitung YP-nya dulu ya. 1 kita substitusi ke sana. Atau dari 0 dulu deh. Dari 0 dulu, berarti 0 ya. 0 nih. Kemudian kalau 1 berapa nih? Min 1 ya. Min 1. Berarti sini karena simetris 0 lagi. Nah, kita gambar dulu nih. Pakai warna yang merah deh, biar kelihatan di sini ya. Nih, ini Y, ini X. Kalau X-nya 0, 0 di sini. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya min 1 di sini. Nih, kemudian kalau 2, berarti 0 di sini. Berarti kurvanya ke sana ya. Nih, seperti ini. Nah, kalau udah dapet, baru perhatikan ini dengan sumbu X. Oh ya udah, berarti ini wilayah yang kita mau cari luasannya adalah yang ini nih. Karena, jadi gini, perhatikan ya, gini caranya. Yang nomor A tadi, wilayah daerahnya itu harus dibatasi oleh kurva Y sama dengan sumbu X, kemudian garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 2. Perhatikan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 syarat. Berarti kemungkinannya bisa jadi dia segi 4 wilayahnya. Tetapi perhatikan, karena X sama dengan 2 itu pas di ujungnya segi daerah ini, berarti dia menjadi segitiga. Gitu ya. Jadi syarat yang disediakan di soal itu untuk menyatakan nanti bangunnya dia bangun apa, segi apa sih gitu ya. Nah, kalau yang nomor B, ini kan syaratnya cuma 2 ya, fungsi Y sama sumbu X. Oh, berarti pembatasnya cuma ada 2, kurva parabola ini dan sumbu X gitu. Paham, Aura? Jadi dia harus selalu di dalam kurva ya, Bu? Betul, pokoknya di dalam ini syarat harus dibatasi oleh syarat yang ada di soal, gitu. Oke, jadi nggak mungkin wilayah terbuka ya. Karena dia integral tentu. Nah, maka ini integralnya menjadi integral. Perhatikan karena dia ada di bawah sumbu X, berarti fungsi ini kita kali min 1 ya. Ini jadi min X kuadrat plus 2X. Kenapa jadi kebalik, Bu? Kan kita kali min 1, gitu ya. Nah, langsung dikali min 1 seperti ini boleh. Nah, batasnya dari mana? Dari sini nih. 0 sampai 2. Gitu. Paham ya? Bu, itu 0 sampai 2 itu diambil dari titik itu ya, Bu ya? Batas arsiran. Oke, Bu. Ya, dari kiri itu dia di berapa, titik berapa, di sebelah kanan arsiran itu di titik X berapa. Oke. Jadi ini batas arsiran ini, ya apa? Itu kenapa yang di gambarnya yang di atas, yang X positif, nggak masuk ke dalam arsirannya? X yang mana coba? Kamu bikin annotate coba. Ben. Oh, nih. Tadi Ben, yang barusan ditanyakan Aurel, oh berarti wilayahnya di antara kurva ya. Ini harus tertutup wilayahnya, Benaya. Kalau terbuka nggak bisa dihitung ya, Ben. Oke? Oke, Bu, oke. Oke. Jelas ya, contoh 2 ya. Oke, sekarang ini saya hapus. Oke? Boleh? Saya hapus Bentar, ya? Bu. Bentar, Bu. Belum. Ya, oke.
Ya. Atila keluar dari Zoom ya. Atila? Oh, ada yang lagi keluar lagi. Gerat. Iya, Bu. Oh, kamu masih di dalam. Oke. Udah ya, saya hapus ya. Udah belum? Udah? Udah belum, Kristo? Udah, oke. Saya hapus. Sekarang di bawahnya masih ada. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Seperti ini tadi ya. Nah, di sini tapi saya tidak kasih cara menggambarnya ya. Oke. Contoh yang ketiga. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia pangkat 3, gimana cara? Nah, perhatikan. Kalau pangkat 3 nanti grafiknya seperti ini. Cara menggambarnya gimana? Coba. Cara menggambar yang pangkat 3 ya. Sebenarnya sama aja kita gambar, tapi dia nggak usah pakai titik baliknya ya. Nih, kita bikin tabelnya. Dari min 2 misalnya. Karena dia fungsinya seperti itu, kita urutkan aja. Nah, kalau nanti pangkatnya udah lebih dari 2 ya. Kemudian di sini 1, kemudian di sini 2. Nah, kita pakai seperti ini. Kalau X-nya min 2, nih min 2 pangkat 3 berapa? Min 8 ya. Min 8 ditambah 2, jadi min 6 ya. Min 6. Kemudian kalau X-nya min 1 nih, min 1 berarti 0 di sini. Kemudian kalau X-nya 0, 0 lagi. Oh, kemudian kalau di sini 1, 0 lagi. Oh, kok 0, 0? Oh, berarti ini ada angka di antara ini mesti enggak 0 nih. Ini kita cek lagi di sini kalau kalian ketemu 0, 0 terus seperti ini, kita cek di angka min setengah. Salah. Ya benar. Min setengah sama yang antara ini berarti setengah ya. Nah, kita coba lagi nanti dibikin di sebelah sini ya. Nih kalau min setengah, kemudian yang sebelah kanannya lagi yang setengah. Supaya kita tahu nih saat di antara min 1 sama 0 ini sebenarnya grafiknya ada di atas sumbu X atau di bawah sih. Gitu. Nah yang 2 tadi berapa? 2 belum dimasukkan ke sini, 8, 6 ya. Nah sekarang kita coba yang min setengah. Min setengah dimasukkan ke sana. Ini min 1/8 ya. Min 1/8. Kemudian ditambah setengah. Nah negatif ya. Samakan penyebutnya nih. Per 8. Per 8 ini berarti min 1. Plus 4 ya berarti ya di sini. Nah, berarti kita dapat di sini 3/8. Salah. Iya benar. Plus ya. Nah, kemudian kalau setengah berarti dia min. Kalau setengah berarti min 3/8 ya. Nah, kenapa? Karena angkanya sama tuh, ya kan? Kemudian gambarnya. Nah, kita gambar coba. Dia kalau min 2, oh sebelah sini. Ini 1, ini min 2. Kemudian ini 1, ini 2. Nah, kalau min 2 dia min 6. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia min 2, min 6 di sini. Kemudian kalau min 1 dia adalah 0.
Dia di sini. Kemudian kalau setengah, min setengah ya. Min setengah itu di atas. Enggak ada 1 ya di 3/8 di sini. Kemudian kalau 0, dia 0 di sini. Kemudian kalau setengah itu berarti min. Nah, di sini. Kemudian kalau 1 itu 0. Kemudian kalau 2 itu 6 di atas ya. Nah, gambar grafiknya itu seperti ini nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Naik ke atas. Nah, kemudian karena perhatikan dibatasi oleh sumbu X. Sumbu X itu berarti yang ini ya. Nih. Nah, berarti yang ditanya adalah wilayah yang ini, bukit di sini, sama lembah di sini. Nah, begitu. Karena ini wilayahnya ada 2 bagian, maka kita menghitungnya 1 per 1. Dari min 1 sampai 0, kemudian ditambah dari 0 sampai 1. Gitu ya, caranya ya. Tuh, kalau kalian nanti muncul pangkat 3. Atau, nah di sini cari dulu batasnya nih. Caranya adalah kita nolkan aja y-nya. Nah, di sini ya. Kita faktorkan nih, ketemu X sama dengan 0 di sini. Kemudian dari sini ketemu X sama dengan 1 sama min 1 ya. Nah, itu adalah jadi batas integralnya. Gitu. Nah, kita lihat penjelasan di sini. Nah, ini perhatikan. Nih, gambarnya seperti ini ya. Ini daerah 1, daerah 2. Kita hitung 1 per 1. Gitu. Yang pertama kita integralkan nih, daerah 1 adalah integral dari min 1 sampai 0. Fungsinya nggak usah dikali min 1. Kenapa? Karena wilayahnya ada di atas sumbu X. Nah, ini dihitung dulu 1/4. Kemudian dari 0 sampai 1 nih, kita hitung lagi. Karena dia wilayahnya di bawah sumbu X, berarti dia dikali min 1 nih. Jadinya adalah min dari integral X pangkat 3 min X. Gitu. Di sini ketemunya 1/4 juga. Jadi luasnya adalah D1 ditambah D2 menjadi setengah satuan luas. Apakah jelas? Bu, itu yang ada panah terus min setengah sama setengah itu apa, Bu? Min setengah sama setengah. Ini, saat kita mencoba pakai angka yang bulat semua, ternyata di sini muncul 0 semua nih. Masa iya 0 semua? Kan nggak mungkin. Pasti ada gelombangnya di sini. Nah, maka kita cek antara min 1 sampai 0 nih, pakai angka setengah nih, min setengah ya. Pakai angka min setengah ternyata dia dapatnya 3/8. Berarti ada di sini nih, ya kan? 3/8 gitu. Karena dari min 1 sampai 0 tadi mosok 0, 0 dan 0 kan nggak mungkin gitu. Paham ya, Rel? Oke. Geleng-geleng keratnya. Oke, nanti kalau udah pangkat 3 nanti saya gambarin deh grafik fungsinya, grafiknya ya. Nanti kalau pangkatnya 2, nah baru. Tadi gampang ya. Yang penting ketemu XP2 dulu. XP dulu, kemudian kita simetriskan ke kiri dan ke kanan. Ini saya hapus ya. Kita lihat contoh yang berikutnya lagi. Nah, ini contoh berikutnya adalah kalau luasnya itu di antara 2 grafik nih. Perhatikan. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva parabola dan garis. Nah, berarti langkah pertama adalah nih, kalau misalnya kalian, Bu, saya nggak mau pakai gambar. Nah, ini bisa nih. Kalau ada 2 kurva seperti ini ya. Caranya gimana? Y1 sama dengan Y2. Ini buat cari dapat batas integralnya ya. Y1 itu siapa? Si parabola. Y2 siapa? Si garis. Nah, kita masukkan nih. 2 min X kuadrat sama dengan X. Nah, kita pindah ruas nih ke kanan semua ya. Ini 0. Berarti sama dengan, di sini adalah X kuadrat jadi positif ya, karena pindah ruas. Kemudian plus X, kemudian min 2. Nah, faktorin nih buat dapat
batas integral ya. Ini kita faktorkan nih, dikali ketemu min 2, ditambah ketemu plus 1, berarti plus 2 ya. Yang besar itu yang plus, yang min yang kecil. X min 1. Nah, berarti dari sini kita dapat nilai X batas integralnya adalah min 2 sama 1. Nah, ini jadi batas integral ya, pasti ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan integral batasnya dari min 2 sampai 1. Nah, sekarang kita menentukan fungsi yang lebih tinggi itu siapa? Caranya gini. Dari min 2 sampai 1. Nah, ini cara trik tanpa menggambar grafik ya. Nih. Kita ambil angka di antara min 2 sampai 1. Angka berapa? 0 ya. Paling mudah itu angka 0. Kita substitusi ke fungsi Y1 dulu. Berarti nilai Y1-nya berapa? 2 ya. Kemudian nilai Y2-nya berapa? 0. Nah, kita cek nih. 2 sama 0 lebih tinggi siapa? Y1. Berarti di sini adalah fungsi yang lebih tinggi itu yang di depan. Berarti Y1 min Y2. Paham? Cara menentukan fungsi mana yang di depan? Tanpa menggambar grafik ya. Kalau misalnya gambar, Bu, saya puyeng nih, nggak mau gambar deh, gitu. Jadi langkah pertama adalah Y1 sama dengan Y2. Y1 itu yang di sini, yang parabola. Y2-nya adalah yang garis. Kemudian ini difaktorkan, dapat 2 nilai X ini untuk batas integral. Kalau udah dapat batas integral, nah kan ini fungsinya ada 2 nih. Yang mau diintegralkan yang mana duluan? Caranya adalah cek ambil satu nilai X di antara X batas integral ini tadi. Misalnya pakai min 1 juga boleh ya. Pakai min 1 atau 0. Pokoknya pakai yang bulat supaya gampang hitungnya. Nah ini di sini saya ngecek pakai 0. Substitusi ke kurva awal ya. Ke Y1-nya dapat 2 nih. Kemudian ke garis dapat 0. Nah, mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi itu yang di depan, gitu ya. Jadi Y1 dikurangi Y2. Habis itu baru dimasukkan persamaannya. Batasnya tetap dari min 2 sampai 1. Y1 adalah 2 min X kuadrat. Kemudian dikurangi Y2. Dikurangi, ini saya gini. Dikurangi Y2-nya adalah X. Nah, begini. Ini pakai kurung ya. Karena 2 fungsi. dx. Nah, ya udah. Tinggal ini dikali ke dalam, berarti dia menjadi integral min 2 sampai 1. Fungsinya adalah min X kuadrat min X plus 2 ya. Nah, ini yang kalian integralin. dx. Nah, tinggal diintegralkan, batasnya substitusi, pasti dapat. Jawabannya akan sama. Paham? Cara menentukan luas daerah tanpa menggambar grafik. Tapi dengan syarat ini ya, diketahui 2 parabola seperti ini ya. Bu, saya masih bingung nentuin yang lebih tinggi itu, Bu. Nih, caranya ini. Pokoknya gambar dulu garis bilangan dari X yang X batas integral. Oke? Dari min 2 sampai 1 nih. Kamu ambil nilai X pokoknya harus di antara di sini yang kita substitusi ke fungsinya sana ya. Nah, kalian mau pakai min 1 ya. Min 1 juga boleh nih. Substitusinya ke sana. Ke fungsi asli. Ke fungsi 1 dan fungsi kedua, gitu ya. Kalau pakai min 1 berarti kita dapat Y1-nya adalah min 1 tadi ya, min 1 jadi 3 nih. Nah, kalau ke Y2 berarti kita dapat min 1 ya. Nah, tuh. 3 sama min 1 lebih gede yang ini. Ini berarti lebih besar kan? Lebih besar berarti dia yang di depan nih. Y1 yang di depan. Ini yang lebih besar. Oke, paham, Ivana? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu. Ya, apa?
Yang nentuin 1 sama min 2-nya dari mana, Bu? 1 sama min 2. Ini dari sini tadi. Nih. Y1 sama dengan Y2. Nih, dari sini. Oke. Mana yang di atas, mana yang di bawah gitu, Bu? Yang kecil di bawah. Kecil di bawah. Kan A sampai B, Ben. A sampai B. A itu yang kecil, B itu yang besar ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Kasih, Bu. Yuk. Bu, Ada lagi, itu kan silakan. yang tadi 1 lebih besar yang 3. Berarti bukannya yang min 2 yang di atas apa gimana? Yang mana? Min 2. Ini loh. Kan kita buat menentukan nih di batas integral ini mana yang harus di bawah, mana yang di atas tuh kan. Dari X yang kita dapetin dari sini nih. Min 2 sama 1 kan lebih kecil yang min 2. Berarti min 2 yang di posisi A. B itu adalah yang lebih besar. Itu, Fana. Nah, kemudian kan kita menentukan gini, ada batas integral, ada fungsi yang harus kita letakkan di depan yang mana gitu kan. Nah, kalau fungsi tadi yang lebih besar yang di depan, kalau batas integral yang lebih besar itu yang di atas. Paham ya, Fana? Oh, jadi yang tadi disubstitusi pakai min 1 itu buat nentuin Y1, Y2, Jadinya, min 2. betul. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Bu, kalau Y1 sama Y2-nya dimanapun bukannya malah sama aja ya, Bu? Sama aja gimana maksudnya? Kayak dibalik-balik gitu, emang jadi beda, Bu? Posisi Y1 sama Y2-nya. Nanti hasilnya jadi minus. Kan kebalik, ya kan? Paham ya, Aurel ya? Kalau yang lebih kecil di depan, pasti nanti hasilnya jadi minus. Kecil dikurangi besar kan gitu, ya. Jadi minus ya, Aurel ya. Udah nangkap, Aurel? Oh iya, bukan dikurang, maaf. Ya, oke. Ada lagi? Pada? Jawaban terakhirnya yang bawah itu ya, yang min X, X plus 2. Jawaban terakhirnya, ini belum selesai itu diintegralin. Nih jawaban terakhirnya nih, kan diintegralin tuh. Dapatnya adalah integral nih. Diintegralin nih. Sama kan? Tuh, ya. Ini terus dilanjutin sampai dapat nilainya. Gitu? Paham? Gerard? Oke, Bu. Kasih, Bu. Nah, yuk. Kan yang susah itu biasanya menentukan integralnya ini loh. Siapa sih yang mau diintegralkan, batasnya dari berapa sih gitu kan. Kalau udah melanjutkan mah udah gampang. Ada lagi? Silakan. Gimana, Ben? Bisa ya? Oke. Udah, lanjutin? Dilanjutkan? Bu, masih nggak ngerti, Bu. Asli, Bu. Yang mananya? Semuanya, Bu. Masih nggak ngerti saya, Bu. Ya udah langsung ke soal aja. Nih saya hapus dulu. Soalnya kalau lihat contoh itu lebih. Nih deh. Nih. Contoh 5 nih. Tentukan luas, saya ini aja deh. Sebentar. Ya udah di sini aja. Tentukan luas yang dibatasi oleh sebentar. Ini jangan deh. Ini enggak karena Y kok kuadrat.
Ini nggak saya bahas contoh 5. Kita langsung lihat ke ini aja. Ini kayaknya punya IPA nih. Sorry, saya kelewat ngapus. Yang nomor 5 loh ya. Yang nomor 4 tadi bener. Nih saya nggak bahas nih. Karena Y-nya kebalik. Nih, langsung aja ke sini. Ya kalau yang gambar bisa ya. Nah, saya ambil dari sini deh. Ya udah dari awal aja ya. Bentar, ini saya bikin Word aja. Biar kita latihan sekarang. Supaya kebayang ya. Saya lagi bikin ininya dulu. Sebentar. Tempat buat latihan. Integral untuk menghitung luas. Sebelas IPS 1. Senin, biar nggak lupa, April 2021. Oke. Nih. Hehehe, aduh. Sebentar, saya belum copy soalnya. Mana? Nih, dari nomor 2 ya. 2, yang mana nih? Yang ini aja deh. Yang B ya. Copy, kita pindah ke sini. Hitunglah luas. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh ya kurva. Jawab. Nah, caranya adalah isi pilih keluar masuk. Nih, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sebenarnya. Kita gambar dulu nih. Y sama dengan ini saya copy. Nih, kita gambar dulu ya. Kita bikin XP-nya dulu nih. XP sama dengan prosesnya biar kalian ingat ya. XP. XP itu rumusnya sama dengan min B/2A ya. Saya tuliskan biar kalian hafal nanti. 2A. Nah, sama dengan B-nya itu siapa? B itu koefisien, ini saya sebutkan di sini deh. Nilai A itu sama dengan min 1. Kok jelek ya kalau nggak pakai equation? Sebentar. Nilai A itu sama dengan min 1. Nilai A itu siapa? Koefisien X kuadrat ya. Nilai B-nya berapa? 4. Kemudian nilai C-nya berapa? 0 karena nggak ada konstanta ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti B-nya kan 4 nih di sini. Berarti masukkan ke sini min 4 per. Ini saya copy aja deh. Ini B-nya adalah 4 nih. Kemudian A-nya adalah min 1. Min 1. Nah, berarti kita dapat min dibagi min plus 2 dibagi 4, 2. Nah, berarti kemudian kita bikin tabelnya. Ini saya pakai ini deh. Tabel itu XY ya. Kemudian di sini 3 ya. Nih. Kok nggak mau? Ini XY. Kemudian ini nah, ini X dan Y. Y-nya di bawah ya. Y. Kemudian di sini yang XP-nya itu yang di tengah, ya. Berarti di sini berapa? Ini kalian pakai 0 juga boleh. Berarti kalau di situ 0, di sini 4, gitu. Paham ya? Pokoknya dia harus simetris ke kanan ke kirinya XP. Kalau kalian di kirinya 2 adalah 1, berarti kanannya 3 adalah 3 gitu ya. Karena kanannya 2. Nah, sekarang kita substitusi ke fungsinya nih, ke sini ya.
Kalau X-nya 0, berarti di sini 0 Y-nya. Kemudian kalau X-nya 2 nih, 8 dikurangi 4, berarti 4. Kemudian kalau di sini 4, pasti 0 juga. 0. Karena simetris ya. Nah, kemudian tinggal digambar grafiknya ya. Gambar grafiknya. Saya pakai hitam deh. Gambar grafiknya 0,0 di sini, ini Y ya. Ini X. Kemudian kalau X-nya 2, 1, 2 nih. Kalau 2 ketemu 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, kemudian kalau 4, X-nya di sini 0 ya. Nah, grafiknya berarti ke sana nih. Nah, kayak begini. Ini jangan lancip ya, ini lengkung ya. Ih, jelek banget. Kemudian ada sumbu X nih, berarti dia dibatasi oleh sumbu X. Nih, sumbu X jadi pembatas. Parabola sebagai pembatas. Kemudian ada garis X pembatas nih, X sama dengan 1. 1 di sini nih. Nah, ini 1 ya, pasin ya. Kemudian ada X sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. 4 persis di sini nih. Nah, ini wilayah yang akan kita hitung. Nah, begitu ya. Berarti integralnya adalah, ini saya copy dulu deh. Ini angkanya 1 di sini, kemudian ini 4. Nah, ini saya cropping dulu. Langkah menggambar, bisa ya? Ini saya letakkan di sini gambarnya. Nah, habis itu integralnya adalah integral luas ya. L sama dengan integral, batasnya ada ya. Batasnya itu dari 1 sampai 4. Fungsi yang kita integralin siapa? Karena dia di atas sumbu X, berarti ini positif ya. Ini yang kita integralin. Nah, nggak usah dikalimin 1 ya. dx. Nah, ya udah kita tinggal menghitung nih. Tinggal hitung seperti mengintegralkan yang kemarin tuh. Kita pakai kurung siku gitu ya. Sebentar saya cari pengintegralan. Kurung siku, nah ini dia. Yang bulat sebentar. Copy, saya pindah ke sini. Ini fungsinya adalah, ini jadi 2x kuadrat. Ini saya buang. 2. Kemudian integral dari min x pangkat 2 adalah min sepertiga x pangkat 3 ya, benar ya. Ini batasnya adalah 4, yang di sini adalah 1. Nah, ya udah tinggal dihitung ya. Sama dengan, nah kita substitusi. 4-nya dulu masuk ke sini. Copy. Andu. Saya ngopi dalamnya aja nih lo. Dikurangi. Nah, ini saya buang dulu ya sebentar. Ya. Nah, ini kita masukkan yang depan itu adalah 4. Yang ini 4. Yang belakang adalah 1. Yang ini 1. Nah, begitu. Jadinya sama dengan 4 pangkat 2 itu 16. 16 kali 2, 32 ya. Kemudian ini 64/3 ya. Dikurangi nih. Saya copy. Min. Ini 64. Kemudian ini dikurangi 2 ya. Kurangi 2. Kemudian ini ditambah 1/3. 1/3. Oke. Kemudian, nah ini sama dengan
sama dengan 32 kurangi ini berarti 30. Kemudian ini berarti 63 dikurangi 63/3. Nah, biasakan kalian jangan langsung menyamakan penyebut, tapi kerjakan yang bulat sama bulat dulu, kemudian pecahan sama pecahan. Berarti ini 30 dikurangi 63 dibagi 3 itu kan 21 ya. Nah, jadinya bulat ya. Berapa nih? Pada 30 kurangi 21 berapa? 9. 9. Satuan luas. Nah, apakah paham contoh yang ini? Yuk, kalau nggak jelas bagian mana yang nggak jelas? Silahkan, boleh ditanyakan. Benaya mah lebay dia. Nanti tahu-tahu ulangan 110 dia. Itu saya belajar H-1, Bu. Hah? Saya nggak connect, Bu. Saya nggak connect, Bu. Kamu Asli, nih. Bu. Coba kalau kamu belajar terus tiap hari, mesti 200 nilaimu. Ibu bikin dulu, Bu, cabang dapat ulangan 200, biar saya nggak usah ulangan 2 kali, Bu. Kamu deh. Oke, silakan. Apakah ada yang belum jelas? Nomor yang ini. Saya? Ya, saya pasti menyerap, Bu. Bu, itu kenapa bisa 1, Bu? Yang mana? Batas X-nya. Ini loh, diketahui di soal. Oh, Nih. oke, Bu. Nih. Berarti jawaban akhirnya setelah di yang integral itu, Bu? Nih, yang ini 9 satuan luas nih, jawaban terakhir. Kalau yang Y-nya ada 2 gitu gimana sih, Bu? Saya masih nggak ngerti kalau Nah, Y-nya ini ada 2. sekarang. Ini yang ini paham ya? Yang ini bisa ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Sekarang kita akan mencari yang persamaannya ada 2. Mana nih? Ya. Kita cari soal yang persamaannya ada 2. Ini 1. Nih ya, nih. Yang nomor ini deh, ini kurva sama kurva nih. Nah, coba ya. Kurva sama garis bedanya apa? Sama aja sebenarnya ya. Nih, kita pindah ini. Hitunglah luas daerah. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh nih kurva ini dan ini. Nah, jawab. Nah, tanpa menggambar. Nah, tanpa menggambar. Gimana caranya? Nah, pertama ini kita anggap sebagai Y1 ya. Ini kita anggap sebagai Y1 yang depan gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, ini Y1 sama dengan Y2. Cari batas integral. Nah, caranya adalah Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Mana? Y2. Nah, ya udah, kemudian kita masukkan Y1 itu yang ini tuh. Copy, masukkan ke sini. Sama dengan Y2 yang ini. Nah, kemudian kita pindah ruas nih. Supaya nggak min, berarti yang ruas kanan yang pindah ke kiri ya. Jadi kita dapat 3x kuadrat nih. Copy. 3x kuadrat. Kemudian min 12 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini
kita kok nggak mau? Oh, dibagi 3 ya, bagi 3 kita dapat X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorin nih. Faktorkan itu X min 2 sama X plus 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya itu min 2 sama 2 ya. Nih, kita dapat X sama dengan min 2 dan kok titik koma X sama dengan 2. Nah, ini jadi batas integral, oke? Nah, kalau udah dapat batas integral, berarti cari fungsi mana yang di atas. Cari fungsi mana yang lebih besar. Lebih besar itu maksudnya yang di atas. Yang di depan ya. Maksudnya yang di depan. Nah, caranya adalah dari ini, selang interval ini, kan kita dapat dari min 2 sampai 2 nih, ya kan, intervalnya. Kita ambil angka yang diantaranya. Nah, lebih mudah ya pakai 0 aja, gitu kan. 0 substitusi ke fungsi. Nah, ini saya copy aja nih. Nih, ambil nilai X di antaranya. Misal, X sama dengan 0 ya. Nah, kita substitusi 0 itu ke Y1 dan Y2 nih. Kita cari nih. Nih, kita masukkan ke sini. Masukkan, berarti Y-nya sama dengan min 4 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke Y yang kedua nih. Masukkan 0. Berarti kita peroleh Y sama dengan 8 ya. Nah, sekarang ketahuan nih. Mana yang lebih besar? Berarti yang kedua yang di depan ya. Nah, berarti Y2 yang lebih besar. Yang lebih besar. Berarti integralnya adalah L sama dengan integral. Tadi batasnya adalah yang kecil min 2, yang besar 2. Fungsinya adalah di sini berarti Y2 min Y1 ya. Kenapa? Karena Y2 yang lebih tinggi nilainya, lebih besar nilainya. Begini. Apakah paham sampai di sini? Silahkan tanya kalau belum paham sampai sini. Udah ngerti belum? Saya sama dengan, berarti saya copy aja deh. Nah, Y2 tadi yang ini. Copy, masukkan ke sini. Nah, dikurangi Y1 yang ini. Copy. Ini saya kasih dikasih tanda kurung ya, supaya kalian nggak keliru. Nah, berarti sama dengan integral, copy, sederhanakan dulu nih. Berarti min 2x, min 3 ya jadinya ya, min 3. Ini saya buang dulu deh. Min 3x kuadrat, 8 ditambah. Ini jadi ditambah nih. Ditambah 12. Nah, ya udah. Ini yang kita integralin. Gitu. Jadi sama dengan L sama dengan D. L sama dengan integral dari ini. Berarti saya copy dari atas ini. Ini ya. Saya copy dari sini. Copy. Masuk ke sini. Batasnya tadi adalah ini 2, ini min 2. Fungsinya adalah ini jadi min X pangkat 3 ya.
ini min X pangkat 3. Kemudian integral dari 12 itu adalah plus 12X. Nah, tinggal substitusi sekarang. Sama dengan sama dengannya di sini loh. Sama dengan. Nah, kita masukkan 2 dulu ke sana. Min kurung ya. Ke sini min 2. Ini adalah 2 dulu. Salah, dikurung ya. Kemudian di sini juga 2. Yang ini min 2. Ini min 2. Ya, berarti berapa nih? Fada, dihitung. Dua pangkat 3 berapa, Fada? 8. Nah, min 8 jadinya ya. 12 kali 2 berapa? 4. Plus 24. Ini min 8, kena mini jadi plus, kena ini lagi min 8. Ini min 24, kena ini plus 24 ya. Nah, berapa tuh jadinya? 48 kurangin 16, berapa? 32. 32. Udah, 32 satuan luas. Apakah jelas? Nih, soal yang ini di antara 2 kurva ya. Silakan, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Kan tadi kan ini kan jawabnya harus tanpa menggambar, Bu. Mm-mm. Terus taunya integralnya itu di atas atau di bawah sumbu X gitu, Bu. Itu taunya gimana, Bu? Nah, makanya kan tadi di sini cari batas integral dulu ya, supaya ini tahu ya batasnya berapa nih. Kemudian setelah dapat ini, kemudian cari mana fungsi mana yang lebih besar, yang lebih tinggi itu yang mana sih? Y1 apa Y2? Nah, kalau ini udah jelas Y2, ya udah, ini jangan kebalik. Nah, yang jangan keliru adalah batas integral sama fungsi ini jangan kebalik. Gitu, paham? Paham ya? Coba kalau kita mau cek gambar di GeoGebra coba ya. Y sama dengan S. Ya, oke. Coba kita mau cek di GeoGebra. GeoGebra-nya mana? Sebentar. Saya cari GeoGebra-nya. Untuk ngecek apakah kita udah benar nih tanpa gambar, tapi benar. Nah, itu kan yang disukai. Tanpa menggambar, tapi kita benar ngitungnya. Nih, GeoGebra. Tadi fungsi yang pertama kita misalin pakai Y ya. Y sama dengan, apa tadi, Fada? X kuadrat min 4 ya? Benar, Kak? Ya, Bu, betul. 4. Oke. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita pakai pakai G aja. GX ya. GX sama dengan apa tadi, Fade? 8 min 2X. 2X kuadrat ya. Oke. Nah, perhatikan tuh. Nih, dari sini kan kelihatan nih. Oh, ternyata dia yang diminta adalah ini luasan daerah ini loh, yang diminta menghitung. Nah, berarti wilayah sebelah kiri arsiran itu berapa? Angka berapa? Min 2. Kemudian yang sebelah kanan siapa? Si 2. Fungsi yang lebih tinggi siapa? Yang ini nih. Fungsi yang merah ya, lebih tinggi ya. Gitu, berarti ini G dikurangi Y gitu ya. Paham? Paham ya? Jadi tadi tanpa menggambar grafik pun kita bisa menghitung nih. Oh, batas kirinya arsiran itu min 2, batas kanannya adalah 2. Fungsi yang di atas siapa? Itu tadi kita substitusi nilai di antara min 2 sampai ini ya. Kita cek nih antara ini. Kita misalnya ambil 0 nih. Kalau 0 masuk ke sana ini min 4 kan? Min 4. Nah, ini kan di sini nih. Nih, itu di 4. Min 4.
Kemudian kalau masuk ke fungsi G, 8 dia di atas. Jadi lebih tinggi yang fungsi G ketimbang fungsi Y. Paham ya? Bu, Ya apa? boleh lihat hitungannya lagi nggak, Bu? Boleh. Di mana tadi ya? Nih. Itu kan yang perhitungannya kan setelah disubstitusi Setelah yang ini ya, ganti ini. min itu saya masih bingung, Bu. Minnya banyak banget. Ini kan 2. Sebentar. Ini benar ya, nih. Min 3x pangkat 2 diintegralin jadi min 3/3 ya. Jadinya min nih. X pangkat 3 kemudian plus 12x. 2 substitusi ke sana jadi 2 ini pangkat 3 dulu baru kena min ya. Jadi min 8 ya. Oke. Nah, yang ini plus. Kalau ini udah jelas. Kemudian ini min 2 berpangkat 3 dulu, Ben. Kalau min berpangkat ganjil pasti dia min. Ya. Ini adalah min 8 nih. Min 8 dikali min. Jadi plus. Plus kena min lagi tuh. Jadi min 8. Ya. Oke. Benar ya? Oh, Bu, berarti ini, Bu. Selagi kita naruh fungsi yang lebih besar di depan, itu nggak bakal minus ya, Bu? Jadi positif kan? Hasilnya jadi positif. Tapi kalau misalnya pun, misalnya nanti kalian udah masukin nih, kok ngecek udah bener kok nilainya negatif, ya udah kalian kasih aja tanda harga mutlak gitu. Ya, oke? Oh, oke, Bu. Ya. Masih, Bu. Ada lagi? Silakan. Paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke modul. Nah, nanti silahkan kalian coba kerjakan. Ini udah habis ya nih, udah habis nih materinya. Silahkan kalian coba mengerjakan. Nah, nanti gambar soalnya itu variasi. Ada yang gambarnya udah ada yang gambarnya belum ada. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Dari nomor ini latihan 4 cuman ada 2 nomor lo ya. Oh, ada 4 soal. Silahkan dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada yang bagian nggak paham, silahkan ditanyakan. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Ini materinya udah habis loh ya. Udah habis, berarti minggu depan kita tinggal latihan soal, membahas latihan 4 itu kalau ada pertanyaan. Sama mengulang lagi integral tentu kalau misalnya ada yang belum jelas. Kemudian depannya lagi kalian ulang.